Malam-malam live, nggak ada temennya, tapi kita coba aja. Saya ingin membiasakan diri sih, setiap hari selama bulan Ramadan live kayak gini. Jadi buat teman-teman yang gabung, silahkan untuk ngobrol, bertanya atau apapun. Nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang eh, bermanfaat ya. Saya punya materi untuk hari ini tentang self healing ya, tentang penyembuhan diri, penyembuhan luka batin kita yang rencananya memang saya akan bahas bertahap, berseri di Telegram ya, Telegram saya. Tapi juga coba deh nanti kita live, ada yang minat gak gitu kan. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sini, bisa tanya jawab ya kalau misalkan Anda punya pertanyaan. Saya ingin coba bahas materi yang tadi saya sampaikan di Telegram. Tapi sambil nunggu teman-teman yang hadir di live ini, nanti kita akan bahas kalau udah banyak teman-teman yang hadir ya. Ada Mbak Jenny, ada Pak Purwanto, ada Mbak Meli, ada Mas Riri. Gimana Mas Riri? Sehat ya? Ada Mas Riki. Mas Riri gimana? Sehat? Masih di mana nih? Tanjung Priok ya? Bukan ya? Oke. Bahasan kali ini adalah mengenali masalah yang sering muncul. Ya, jadi rencananya memang saya bahas self healing di dalam Telegram ini berseri ya. Ada tiap hari saya nyiapin materinya. Saya nyiapin materinya tiap hari. Nah, dimulai dari mengenali masalah yang muncul. Halo Bu Leni, apa kabar? Sehat ya? Selamat berpuasa, menjalankan puasa. Ya, ya. Nah, Bapak ya. eh Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga hari puasa hari ini diterima sempurna ya. Ya mungkin kita gibah-gibah dikit ya masalah COVID atau ngeluh-ngeluh masalah apa kayak gitu ya. Tapi ditahan-tahan dulu karena puasa ini kan momen kita latihan. Momen kita latihan untuk nahan nyinyir nyinyir yang beralasan dan masuk akal. Meskipun begitu tapi kita harus nahan gitu ya. Halo Mas Riri Tanjung Priok ya, sama Pak Azhari ya, sama Dokter Gembong. Oke, halo Bu Jenny. Nah, saya ingin bahas nih tentang masalah yang sering muncul. Jadi sadar nggak sih bahwa kita itu sering mendapat masalah yang itu lagi gitu. Jadi setiap orang itu biasanya memiliki satu jebakan, satu trap dalam kehidupan yang yang konsisten gitu loh. Dari dulu sampai sekarang ya jebakannya itu lagi gitu. Nah, saya ingin tanya kepada Anda punya masalah di aspek apa sih? Apakah ada nih cerita-cerita ya? Eh, Banyak saya nemuin orang-orang yang terjebak dalam masalah keuangan. Jadi dia nggak bisa ngatur uang, nggak bisa ngelola uang, bukan karena apa? Karena ada dorongan untuk membeli sesuatu secara berlebihan. Bukan karena dia butuh atau dia senang mendapatkan barang itu, tapi dia mendapatkan kesenangan ketika mengeluarkan uang. Karena merasa dia bangga ketika mengeluarkan uang, karena dia merasa mampu gitu loh. Mungkin dulu dia merasa nggak mampu untuk beli sesuatu, tapi ketika dia punya uang, kayak merasa ada kebanggaan, ada kesenangan ketika mengeluarkan uang. Bukan karena barangnya itu aja, tapi lebih kepada kalau mengeluarkan uang sekian gitu, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, sekian juta gitu, dia merasa bangga gitu. Dia merasa aku mampu nih, aku bisa nih, dan itu membawa perasaan-perasaan
yang menyenangkan bagi dia gitu. Menyenangkan ya. Nanti kita akan bahas tentang perasaan menyenangkan sama perasaan bahagia itu apa bedanya gitu. Terus yang kedua, ada orang-orang yang trap of life-nya itu tentang relationship ya, hubungan dengan teman, atau ya hubungan dengan teman dia selalu bertengkar gitu ya. Atau dia selalu merasa ditolak, selalu merasa aku ini nggak pantas nih sama teman-teman, aku ini orang yang nggak bisa bergaul, aku ini culun, aku ini nggak bisa ngomong dengan lancar sehingga teman-temanku nggak apa namanya nggak mau berteman sama aku misalkan. Bisa kayak gitu. Atau masalah hubungan dengan relationship dengan romansa, hubungan romansa dengan pacar, dengan suami, dengan istri gitu ya. Ada beberapa orang yang trapnya itu kalau dia berhubungan romansa gitu ya, cepet banget deketnya, tapi setelah itu pertengkaran hebat dan pisah gitu loh. Dan itu terjadi terus menerus, mulai dari pacar, bahkan suami pun juga sama seperti itu. Jadi ketika sama suami ternyata gampang cerai gitu loh. Nah, gampang cerainya ini bukan karena suatu masalah yang besar sebenarnya, tapi masalah-masalah yang sebenarnya sifatnya di dalam gitu ya. Dia menanggapi suatu masalah itu secara berlebihan. Nah, trap-trapnya begitu. Ada trap-trapnya seperti itu. Atau ada trap-trap yang lain, jebakan-jebakan lain terkait kesehatan misalkan. Nggak tahu kenapa nih orang selalu sakit gitu ya, karena punya kebiasaan makan yang jelek, punya kebiasaan pola hidup yang jelek gitu. Jadi ada yang seperti itu ada. Jadi jebakan-jebakannya itu ada gitu loh. Lalu spesifik lagi yang lain misalkan dia selalu gagal ketika membangun karir. Kenapa? Karena sama atasannya bermasalah terus. Sama teman kerjanya juga bermasalah terus. Selalu menjelek-jelekkan teman kerjanya, atau merasa terancam ketika ada teman kerjanya punya prestasi, atau bekerja bareng dia nggak bisa karena merasa tersaingi dan sebagainya. Ada perasaan-perasaan terancam dan akhirnya dia menyerang, dan akhirnya orang lain menyerang balik, dan dia terjebak dalam situasi yang akhirnya membuat pekerjaannya tidak maksimal, karirnya akhirnya macet gitu. Ada yang seperti itu tuh, ada. Nah, ada juga orang yang baik sebenarnya. Ada orang yang baik ketika berteman juga bisa, tapi ketika dia itu bermasalah, bukan bermasalah ya, dia merasa direndahkan, dia merasa anggap sebagai orang yang nggak bisa, nggak mampu, dia marah luar biasa. Ketika dia nyapa orang, orangnya itu nggak menanggapi dengan sesuai dengan ekspektasinya, harus ramah gitu ya. Dia merasa sudah orang ini nggak nganggap aku, orang ini mengabaikan aku dan seterusnya. Dan itu terjadi terus menerus dalam fase hidupnya. Masalahnya itu lagi gitu loh. Itu lagi. Ada orang yang seperti itu tuh sukanya bicarain orang dan seterusnya. Masalahnya itu lagi gitu loh. Biasanya mirip-mirip gitu dengan orang yang lebih otoritatif, orang yang di atasnya, ada orang yang temennya atau orang yang di bawahnya. Itu biasanya ada polanya gitu. Ada jebakan-jebakannya gitu. Nah, kalau Anda nih biasanya trapnya di mana? Jebakannya di mana? Nah, nanti akan kita bahas detail nih. Kalau Mbak Jenny ada di orang tua berantem. Berantem gimana Mbak Jenny? Ada, memang seperti itu ada. Jadi kayak merasa sensitif gitu loh. Merasa sensitif sama orang tua ketika dikritik atau ketika ada salah paham sedikit itu kayak sensitif. Kenapa? Karena ada biasanya nih ya, saya nggak ngomong Mbak Jenny, tapi ngomong hal yang biasanya, saya generalisir aja. Ada anak yang dari kecil itu memang dididik dengan kata-kata yang dikritik gitu. Diabaikan, dikritik, terus orang tua itu suka judgement, suka ngejudge gitu loh. Dan ini mulai kecil seperti itu tertumpuk dan sebagainya, atau juga orang tua punya salah kepada anak yang itu akhirnya anak jadi dendam, atau dia menasihati anak tapi sebenarnya dia langgar sendiri. Itu bisa jadi seperti itu. Akhirnya anak menjadi merasa bahwa orang tuaku memang aku sayang, tapi di lain sisi aku juga benci gitu loh.
Sehingga sering berantem akhirnya. Ada kesalahpahaman yang mudah tersulut karena sudah ada tumpukan-tumpukan kesalahpahaman yang lama gitu loh. Nah, biasanya keluarga-keluarga seperti ini ada kebiasaan mengekspresikan emosinya itu secara berlebihan. Jadi kalau marah, ya itu marah terlalu diumbar gitu. Terus kalau misalkan ada kesalahan gitu terlalu diumbar ngomongnya. Jadi kayak nggak ada remnya, nggak ada apa ya istilahnya ya, nggak ada gimana ya aku ngatur kata-kata ini biar orang ini nggak sakit hati gitu. Anaknya nggak sakit hati. Ada yang memang seperti itu. Akhirnya si anak juga meniru, ekspresi emosinya juga tinggi gitu loh. Karena kalau nggak diekspresikan juga akhirnya nanti akan meledak juga gitu. Mbak Leni nih, aku di keuangan. Wah, di keuangan. Keuangannya kayak apa Mbak Leni? Keuangannya kayak apa nih? Keuangannya gampang habis atau keuangannya tambah banyak atau kayak apa? Keuangannya tiba-tiba hilang gitu kan? Nah, ada beberapa case tuh masalah keuangan ya. Masalah keuangan tuh. Jadi orang tuanya anak ini bukan anak sih, udah gede dia, udah dewasa gitu ya. Mulai kecil dia dimanja sama ayahnya, dimanja, dikasih gitu ya. Kalau misalkan lagi sedih itu dibeliin sesuatu, kalau orang tuanya pergi itu ngasih sesuatu gitu. Terus seperti itu. Jadi anak ini kompensasinya terhadap perasaan negatif adalah membeli. Orang tuanya membeli. Ketika anak ini udah dewasa, udah bisa cari uang sendiri, ketika dia sedih, ketika dia bete, atau ketika dia lagi nggak ngapa-ngapain, dia mendapat kenikmatan ketika dia membeli. Jadi membeli ini bukan untuk barangnya, bukan fungsinya, bukan fungsional ya, bukan untuk fungsi tertentu, tapi untuk mengkompensasi suatu emosi tertentu. Nah, ini nggak sehat. Namanya mekanisme pertahanan diri yang nggak sehat ya. Jadi kayak semacam gimana caranya biar hatiku ini nggak sakit atau aku bisa lupa sama masalahku dengan membeli ya. Membeli sesuatu membuat dia merasa mampu melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang dia kira gitu. Padahal akhirnya itu menjadi edik. Kalau suatu masalah, suatu emosi yang ditutupin dengan perilaku-perilaku yang sebenarnya bukan solusi, yang sifatnya membuat kesenangan, itu akan menjadi edik, menjadi ketagihan. Sama sebenarnya prinsipnya sama rokok, ya. Rokok itu sebenarnya kan bukan cuma nikotinnya yang diambil, tapi apa ya istilahnya, nafas diafragmanya ketika narik nafas. Nah, itu membuat kita rileks. Nah, itu juga akhirnya diambil. Ya, kesenangan-kesenangan rokok itu bisa dari nikotin karena di situ ada zat yang membuat dopamin keluar dan merasa nikmat. Nah, kalau kita ngejar kesenangan dengan cara merokok, maka zatnya itu atau kebiasaan itu akan menjadi edik, akan menjadi nagih gitu loh. Sama juga dengan cara-cara membeli sesuatu, traveling. Ada loh yang ketagihan traveling. Ada orang yang ketagihan traveling. Kenapa? Karena traveling ini membuat dia lupa sama masalahnya dan seneng, happy, jalan-jalan. Ya sebentar happy, tapi setelah itu sudah besok mau pulang sudah mulai nerima kenyataan lagi, agak down lagi. Nah ini cara-cara yang sebenarnya nggak solutif ya, nggak ada solusi yang didapat di situ. Mbak Jenny, orang tua saya berantem mas, heran bener tuh mengekspresikan marah berlebihan. Nah, ya, jadi kalau selama Anda tinggal sama orang tua nih, kalau bisa ya sudah, jangan apa ya nerima aja, jangan memperkeruh suasana. Nah kadang-kadang kita nggak bisa nerima karena ada bagian dari diri kita itu yang dulu keinget tentang masa kecil kita, yang berperan menjadi anak-anak itu mendominasi waktu keluar, kayak mengingatkan nih loh. Jadi pertengkaran orang tua itu mengingatkan kita pada masa lalu yang dulu kita ada di situ dan itu nggak nyaman banget dan itu belum selesai dalam diri kita. Maka yang keluar adalah anak-anak yang di dalam diri kita. Dan akhirnya apa? Reaksi-reaksinya kadang-kadang kita nggak kontrol. Kadang-kadang kita ngerasa aku sih pingin nggak marah ya, tapi kok marah kayak gini ya. Nah itu apa ya? Berarti ada sesuatu yang perlu kita lakukan, keterampilan-keterampilan yang harus kita kuasai. Misalkan kita mengambil jarak dengan diri kita dan menasihati diri kita sendiri.
Ya, nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang teknik ini ya. Namanya asosiasi disosiasi, mengambil jarak dengan masalah, mengambil jarak dari masalah gitu ya. Atau kita juga bisa maafin tuh, maafin perilaku-perilaku orang tua yang di masa lalu dan sekarang kita maklumi. Jadi kita framing gitu, kita reframing bahwa ya udahlah, em, aku nggak bisa ngasih apa-apa yang banyak sama orang tua, tapi paling nggak aku nggak nyusahin mereka dengan aku nurut aja deh, gitu. Nah, tapi perlu kedewasaan juga. Nurut-nurut ini harus disertai dengan pikiran-pikiran dan perasaan yang kuat. Kalau enggak, kadang-kadang kita menjadi kayak nggak bela diri sendiri gitu loh. Mbak Evi Nayas, saya orang sensitif. Kalau kebalikan saya tidak dihargai. Kebaikan saya tidak. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Nah, ekspektasi berarti. Jadi ekspektasi terhadap kebaikan, balasan orang lain terhadap kebaikan kita ini yang perlu dimanage. Karena sumber terbesar dari apa namanya kekecewaan itu adalah ekspektasi. Ekspektasi kita harus kita manage. Jadi ya sudah, kita nggak usah kita kurangi aja ekspektasinya. Kita nggak usah ekspektasi apa-apa. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, kita jangan berharap dikembaliin gitu. Kadang-kadang orang juga akan balas tapi nggak sekarang, tapi nanti misalkan. Tapi nggak dibalas juga nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah berharap untuk dibalas. Nah, ekspektasinya itu yang dikelola, maka ekspektasi itu harapan ya. Harapan orang itu seperti pikiran kita untuk balas kebaikan kita gitu. Itu nggak usah di pikirin gitu. Ya sudah, balas silakan, nggak balas ya terserah. Ya alhamdulillah kalau balas, kalau nggak balas juga nggak apa-apa. Ya akan lebih enak, kita akan lebih siap gitu. Kita akan lebih siap. Jadi itu sih yang penting. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, monggo silakan. Saya akan ngobrolin ini tentang materi yang sudah saya tulis ya. Jadi ada orang-orang tuh yang menghadapi masalah, misalkan kayak Mbak Evi ya sebutannya ya. Mbak Evi ketika dia melakukan suatu kebaikan lalu nggak dibales, nggak diucapin terima kasih itu, ya biasa-biasa aja. Ada juga orang lain yang mungkin seperti Mbak Evi ketika nggak dibalas tuh sensitifnya luar biasa. Nah, apa yang membedakan orang-orang ini? Ya, apa yang membedakan? Yaitu tadi keyakinannya dibalik dari kebaikannya itu, atau keyakinannya dibalik dari situasi yang dihadapin. Jadi kalau ada orang yang nggak ngebales kebaikan kita, keyakinan kita apa nih? Kalau ada suatu masalah, keyakinan kita apa nih terhadap masalah itu? Kalau orang-orang yang santai-santai aja bisa menghandle, dia akan bilang pasti ada solusi, semua akan baik-baik saja, aku cari solusinya, semua akan ada hikmahnya misalkan. Tapi kalau orang yang tidak merasa berat masalah itu dan sensitif, biasanya punya keyakinan yang melemahkan di situ. Seperti aku nggak akan bisa, aku nggak pantas dan seterusnya. Jadi yang membedakan adalah keyakinan yang dibalik dari sikap kita menghadapi masalah ini, ya. Nah, dari mana respon berlebih ini? Dari mana respon Mbak Evi terhadap pembalasan kebaikan orang ini berlebih, atau Mbak Jenny terhadap pertengkaran orang lain ini berlebih, terlalu sensitif terhadap pertengkaran ya. Ini ya memang banyak hal ya. Biasanya sih dari masa lalu. Jadi kejadian ini lalu Anda memunculkan respon, ini mengingatkan Anda terhadap apa? Ini penting ya. Jadi dicatat tuh, kalau Anda lagi muncul rasa marahnya, muncul perasaan emosinya, ini mengingatkan Anda kepada apa ya? Kepada masa lalu yang Anda di situ jadi anak kecil yang lihat orang tua bertengkar, atau kalau Mbak Evi misalkan dulu ada orang yang ngabein, misalkan Anda nggak dianggap oleh orang tua, atau nggak dianggap oleh saudara atau teman-teman karena Anda minder dan sebagainya. Saya nggak tahu ya, maksudnya ini bukan judgement saya untuk Anda, tapi cara berpikirnya seperti itu. Coba dicari apa yang membuat Anda sensitif terhadap masalah yang saat ini Anda hadapi, yang itu membuat reaksi Anda terlalu berlebihan gitu loh. Nah, pertanyaan pada diri sendiri adalah, ini mengingatkan saya pada apa? Membeli berlebihan misalkan. Kalau lagi diem gitu, nggak enak gitu, pinginnya ngebeli aja. Nah, perasaan membeli ini adalah perasaan yang cemas, ya, pingin membeli, pingin mengejar kesenangan.
Coba Anda tanya pada diri sendiri, perasaan ini mengingatkan saya pada peristiwa apa ya? Nah, biasanya kalau Anda nemukan itu sumber masalahnya. Sumber masalahnya di situ. Nah, bahayanya adalah ketika Anda memelihara respon kayak gini nih, ya, respon kayak kayak gini nih kalau Anda pelihara, maka akan membuat Anda berkutat pada masalah ini dan trap ini, jebakan ini akan membawa bersama Anda sampai nanti gitu loh. Jadi baper ketika ditolak orang, jadi baper ketika merasa nanti ini berhasil atau enggak ya, akhirnya enggak kreatif nih pikiran kita. Atau kalau membangun rumah tangga mudah sekali untuk marah, mudah sekali untuk bertengkar. Karena apa? Merasa pertengkaran itu adalah hal yang otomatis, yang normal gitu ya. Jadi ini harus dipatahin, harus dipatahin. Gimana sih menumbuhkan perilaku yang berdampak positif? Maksudnya gimana, Mbak Jenny? Dalam konteks apa? Perilaku berdampak positif yang seperti apa? Tolong dijelasin dulu. Nanti biar jawaban saya biar tepat gitu. Oke. Jadi teman-teman coba cari masalah-masalah yang sering hadir di kehidupan Anda yang itu terus begitu lagi, bulet aja kayak gitu. Anda capek gitu sama masalah-masalah kayak gitu. Tapi Anda juga ngerti, ini masalah ini kok datang terus ya. Ya, datang terus, nggak diundang datang terus. Dihindari malah datang lagi di mana-mana ada masalah kayak gini gitu loh. Anda berarti peka sama masalah ini. Peka sama masalah yang hadir ini. Supaya nggak gampang negative thinking atau minder. Jadi supaya nggak negative thinking atau minder, ini berkaitan dengan self image atau citra diri kita. Bagaimana kita memandang diri kita itu penting banget. Nah, bagaimana memandang diri kita itu dipengaruhi banyak hal. Yang pertama adalah awal-awal dulu orang tua atau orang di sekitar kita menganggap kita itu seperti apa. Ini sangat mempengaruhi kita untuk menganggap diri kita itu seperti apa. Misalkan orang tua atau orang di sekitar kita waktu kita kecil menganggap diri kita itu nakal gitu ya. Dasar nakal kamu, dasar nakal dan kata-kata mereka konsisten dengan respon mereka. Maksud saya, ketika ngomong nakal, ngomong benci, tapi setelah itu ada rasa sayang, kasih sayang, perhatian, maka itu nggak konsisten. Tapi konsisten tuh gini, nakal kamu nih, kamu anak-anak nggak bisa apa-apa nakal, dan orang tua memang nggak ada sentuhan fisik di situ, sentuhan batin di situ, maka itu akan menjadi konsisten. Kata-kata orang tua akan divalidasi dengan respon-respon orang tua yang lain gitu loh. Respon-respon lain dari orang tua. Nah, itu self image atau citra diri kita dipengaruhi oleh bagaimana orang memandang kita, orang di sekitar kita menjudgment kita, itu masuk dalam keyakinan kita. Oh, aku ini kayak gini gitu. Yang kedua adalah dari pengalaman. Pengalaman kita, akumulasi pengalaman-pengalaman itu mana yang lebih banyak? Misalkan nih, misalkan saya minder sama prestasi saya nggak bisa apa-apa. Ternyata di situ memang saya belum banyak membuktikan apa-apa, dan yang banyak terbukti adalah bahwa saya ini memang nggak bisa apa-apa gitu loh. Dalam prestasi saya jelek misalkan, nggak pernah ranking, terus dikasih tugas nggak pernah ngerjain sampai selesai, saya punya masalah juga nggak bisa ngadepin sendiri. Jadi bukti-bukti di masa lalu tentang saya bisa menyelesaikan masalah itu lebih sedikit daripada saya nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini juga ketika terakumulasi, mana yang banyak? Oh, yang banyak adalah yang saya ini nggak bisa apa-apa. Ya, berarti itu yang akan masuk ke dalam diri saya ini nggak bisa apa-apa. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah banyak-banyak membuktikan. Banyak-banyak membuktikan, banyak-banyak melakukan sesuatu yang kita ragukan, bahwa kita tadinya bilang bahwa saya ini nggak bisa, saya ini pemalu. Ya sudah, lakukan sebaliknya, dan kita harus sabar untuk progres. Kalau kita masih malu, kita malu berbicara di depan umum atau bergaul dengan orang banyak, ya nggak apa-apa. Kita tetap aja lakukan, dan itu akan menghasilkan perilaku-perilaku atau kejadian-kejadian yang ternyata
tidak seperti yang kita bayangkan. Di situ ternyata ada teman yang nyapa, ada teman yang senang sama kita bisa bergaul dengan banyak orang. Nah, itu bukti-bukti itu yang akan terakumulasi nanti ketika nanti kita bertanya-tanya, aku ini orangnya kayak apa ya? Nah, oh ternyata aku banyak teman gitu. Jadi itu penting sekali dengan membuktikan itu. Ini namanya self efficacy. Self efficacy. Jadi dengan pembuktian-pembuktian itu akan membuat self efficacy, perasaan mampu kita akan bertambah. Ya. Nah, negative thinking ini karena apa? Karena ini positif ya, ini negatif. Nah, kata-kata yang positif ya sama kata-kata yang negatif, banyakkan kata-kata negatif. Kita lemah dalam berkata-kata positif. Jadi ada dua bagian misalkan ya. Diri kita yang positif sama diri kita yang negatif. Nah, kita sering mengizinkan diri kita yang negatif ini untuk ngomong daripada diri kita yang positif. Harusnya mereka dialog dan yang harus dimenangkan adalah yang positif. Meskipun yang negatif ini kita butuhkan tetap. Self kritik itu bagus loh. Jadi kalau kita terlalu berlebihan lalu ada mengkritik diri sendiri itu penting, itu bagus karena akan membuat kita akhirnya waspada gitu loh. Nggak songong, nggak sombong. Akhirnya kita koreksi diri. Oh iya ya, saya salah di situnya, saya benar di sininya dan seterusnya. Jadi negative thinking itu boleh dan bagus loh, tapi nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Perasaannya harus positif ya. Yang nggak boleh itu adalah perasaan yang negatif. Negative thinking is okay. Perasaan yang negatif itu artinya gini. Perasaan negatif yang dipelihara maksud saya. Tapi perasaan negatif sendiri itu sebenarnya adalah sinyal yang membuat kita istilahnya, ini ada apa nih kok aku merasa kayak gini? Oh, pikiranku ternyata negatif. Kenapa? Oh, ternyata aku mempersepsikan situasi salah dan seterusnya. Nanti deh mungkin besok atau besoknya lagi ya kita bahas tentang emosi itu alarm tubuh gitu. Mbak Novi, bagaimana berdamai dengan diri sendiri di masa lalu yang pernah dikecewakan? Dikecewakan siapa nih? Berdamai diri sendiri, gini loh. Orang lain tuh boleh ngecewain kita, karena kita nggak bisa ngendelin orang lain. Karena dikecewakan orang lain itu kan udah lalu ya, udah lewat ya. Tapi yang nggak boleh adalah kita mengecewakan diri sendiri, itu yang nggak boleh. Jadi kadang-kadang orang mengecewakan kita itu karena ya mungkin salah kita juga, respon-respon kita, atau memang itu pilihan kita gitu loh. Bersama orang itu kita pilihan kita, lalu kita dikecewakan. Ya itu bukan berarti itu adalah hukuman dari Tuhan, dari Allah, bukan. Kadang-kadang itu ujian gitu loh. Agar nanti kita tahu. Yang penting adalah bagaimana kita merespon dari dikecewakan itu. Ya. Jadi jangan terlalu menghakimi diri secara berlebihan. Kalau udah salah, dulu pernah melakukan kesalahan, ya sudah, ya nggak apa-apa. Namanya orang kan semuanya pernah melakukan kesalahan, tapi jangan sampai Anda menghakimi diri sendiri terus menerus gitu loh. Karena kita nggak boleh zolim sama diri sendiri. Rugi gitu loh. Kalau kita zolim sama diri sendiri, emosinya negatif terus, pikirannya negatif terus kreativitasnya nggak di mana. Anda nggak produktif berarti nanti. Kalau kita negatif emotionnya itu terus-menerus, negatif affectionnya itu terus-menerus, maka otak itu stuck, nggak bisa kreatif, nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang banyak cicilan misalkan, di masa-masa kayak gini, stuck mereka. Atau ketika mereka itu berkutat sama cicilannya sebelum ini, mereka nggak bisa mengusahakan usaha-usaha yang kreatif, yang itu bisa membangun finansialnya gitu loh, atau hubungan-hubungan yang lain dengan orang lain gitu loh. Jadi cara berdamai dengan diri sendiri adalah dengan menyayangi diri sendiri. Jangan menghukum diri sendiri lagi. Sadari dulu, selama ini saya menghukum sama diri sendiri atau kayak apa. Nah, kalau ingatan-ingatan ini terus berkecamuk, ya berarti di situ kita belum maafin diri sendiri. Maka bilang sama diri sendiri nggak apa-apa. Sering-sering kayak gitu, nggak apa-apa, udah lewat gitu loh. Nah, tapi kalau itu masalahnya sama orang lain, berarti kita yang harus maafin orang lain, gitu. Dan ambil pelajarannya dari kejadian itu. Bukan berarti ketika kita udah sudah memaafkan salahnya, terus kita melupakan salahnya. Nggak begitu. Tapi kita, bahasa Jawanya itu niteni ya. Ini salahnya kenapa deh? Oh berarti dia nggak bisa dipercaya tentang hal itu, dan seterusnya.
Jadi memaafkan bukan bukan berarti kita mengampuni salahnya, tapi kita melupakan rasa sakitnya, menghilangkan rasa sakitnya. Itu sih kalau jawaban saya seperti itu. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan teman-teman yang lain. Nah, biasanya masalah-masalah yang seperti ini ya, masalah-masalah yang muncul kadang-kadang kita nggak sadari teman-teman. Jadi kita nggak sadar kalau kita tuh berkutat sama masalah-masalah yang itu membuat kita nggak kemana-mana gitu loh, atau membuat kita tuh semakin jelek semakin lama semakin jelek gitu loh. Kenapa kita nggak sadar? Karena ya kita nggak ngerasa bahwa itu bermasalah. Akan tetapi orang lain kadang-kadang merasa bahwa kita bermasalah. Ada feedback dari orang lain. Nah, gini, kalau ada orang lain yang memberikan kritik atau nyinyir gitu ya, itu bukan berarti mereka sepenuhnya salah. Tapi kritik itu perlu dijadikan pertimbangan. Bener nggak sih mereka nyinyir karena mereka itu melihat sesuatu yang jelek dari aku gitu loh. Oh ternyata iya, gitu loh. Ternyata iya. Oh ternyata benar. Ada sesuatu yang memang membuat mereka nyinyir sama aku. Nah, kita harus berbesar hati tuh. Kita harus berbesar hati. Oh iya ya, memang aku ini di sisi lain baik, di sisi lain aku ini membuat orang itu benci sama aku. Nah, itu harus Anda terima. Ya kalau misalkan Anda mau melanjutkan kejelekan Anda itu ya terserah Anda. Tapi kalau Anda mau ngubah, ya nggak apa-apa. Itu baik. Jadi kritik-kritik dari orang lain, nyinyir-nyinyir orang lain, itu feedback sebenarnya, feedback buat kita. Jadi jangan selalu dianggap bahwa oh dasar kamu nyinyir, dasar kamu enggak. Ya, berarti itu tanda mereka itu kadang-kadang peduli gitu loh. Meskipun meskipun apa namanya? Mereka tuh nyinyir, itu sebenarnya tanda peduli. Misalnya gini deh. Kalau mereka nggak kenal Anda, mereka nyinyir nggak? Nggak mungkin. Mungkin nyinyir sebentar, tapi kalau nyinyir terus-menerus itu berarti sebenarnya mereka peduli. Dan Anda masuk dalam pikirannya gitu loh. Nyinyir yang seperti itu jadi feedback. Nah, kadang-kadang kita nggak ngerti ya bahwa kita punya masalah itu, bahwa kita terjebak dalam trap itu. Nah, feedback itulah yang membuat kita akhirnya paham, oh selama ini aku begini ya, selama ini aku begini ya, dan seterusnya. Meskipun kita juga harus lihat juga feedback itu datangnya dari mana. Dari orang yang objektif, ya kita juga mesti cek juga ya, apakah memang kita seperti ini atau enggak. Caranya dengan introspeksi sebenarnya, dengan open mind, berbesar hati bahwa kita melihat dari sudut pandang orang lain. Bener nggak sih yang dia katakan, bener nggak sih? Kalau bener ya ya udah. Berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita, dan saya rasa semua orang mengalami itu. Menjadi orang yang sempurna itu adalah seseorang yang apa ya, jauh dari kenyataan menurut saya. Nah, kita boleh nggak sempurna kok, dan kita memang nggak sempurna gitu loh. Ada Mbak Kiki. Halo Mbak Kiki. Monggo silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa sharing. Ini biasanya kalau Instagram ini cuman 60 menit kali ya. Jadi kita nggak bisa lama-lama. Insya Allah besok juga akan live ya. Doain aja. Nggak ada kesibukan besok. Dan juga gini, biasanya kita sama lingkungan itu sifatnya resiprokal atau eh apa ya istilahnya ya, saling mempengaruhi gitu. Saling mempengaruhi. Dan apa yang terjadi di luar itu biasanya dipengaruhi oleh kita, dan kita dipengaruhi oleh apa yang ada di luar gitu loh. Paham ya maksudnya? Nah, kata salah satu tokoh yang namanya Jung, itu kita nggak bisa ngerti kepribadian kita nggak ngerti alam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita itu kayak apa, karena kita nggak ngerti sebenarnya itu, karena kompleks. Yang kita ngerti, yang kita paham adalah apa yang dihasilkan dari jiwa kita, apa yang dihasilkan dari pikiran kita dalam bentuk perilaku, dalam bentuk situasi, dalam bentuk sikap-sikap kita di luar. Nah dari situlah kita bisa analisa, ternyata oh jalan pikiran saya itu kayak gini ya, jiwa saya itu kayak gini ya. Contohnya apa? Seberapa banyak hubungan yang rusak, seberapa banyak tugas yang
tidak terselesaikan, seberapa banyak masalah yang kita ciptakan. Berarti kita bisa amati tuh. Oh, berarti kecenderungan saya ini begini, kecenderungan saya begini, kecenderungan saya begini dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami gitu loh. Bukan kita menganalisa jiwa kita, pikiran kita dengan merenung tanpa melihat sebenarnya buktinya di luar. Lebih enak adalah bagaimana kita melihat di luar, melihat buktinya, lalu kita dalemin tuh, kita analisa. Kira-kira cara berpikir saya gimana ya? Saya punya kecenderungan seperti ini ya. Oh, oke oke. Dari situ kita mudah untuk melakukan perubahan. Jadi seperti itu. Mereka contohnya gini deh. Orang mungkin lihat saya rapi gitu ya, pakaiannya rapi, tempatnya rapi dan sebagainya. Tapi kalau ngelihat mobil saya nggak karu-karuan gitu kan. Atau hasil kerja dari apa namanya? eh Misalkan di meja saya gitu, berantakan banget. Dari situ sebenarnya udah kelihatan bagaimana cara berpikir saya yang acak gitu loh. Jadi kita nggak ngerti pikiran seseorang sampai kita ngelihat hasilnya atau produknya kayak apa. Nah, selama ini masalah Anda dengan orang lain, hubungan orang lain baik-baik terus, atau mengalami masalah. Dan biasanya masalahnya itu karena apa? Nah, itu biasanya apa namanya? Konsisten, ya. Sama dengan keuangan dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita pahami dengan mengenali masalah-masalah yang sering muncul, yang terus-menerus ada gitu loh. Ini penting sekali untuk kita jadikan pemahaman tentang diri kita sendiri. Dan respon berlebihan tadi karena ada sesuatu yang belum selesai dalam diri kita, maksud saya menimbulkan suatu kesensitifan tertentu terhadap suatu peristiwa karena ada sesuatu di masa lalu yang masih menimbulkan rasa, memunculkan rasa yang nggak enak gitu loh. Itu mesti diubah tuh, mesti diubah. Oke, monggo silakan kalau ada pertanyaan biar enak interaktif gitu ya. Kita masih ada beberapa menit lagi. Ya, oke. Jadi teman-teman yang baru gabung, tadi kita ngobrolin tentang eh masalah yang sering kita alami, masalah yang selalu hadir dalam diri kita, dalam hidup kita yang itu nggak tahu kenapa kok hadir-hadir terus gitu loh. Ada pertanyaan ya Mbak Evi. Bagaimana cara memaafkan orang lain? Maafkan. Bagaimana cara memaafkan orang lain adalah memaafkan. Caranya gimana memaafkan? Maafkan. Oke, teknisnya kayak apa gitu kan? Teknisnya. Coba Anda tutup mata sekarang. Tutup mata, bayangkan orangnya itu. Kira-kira Anda masih sakit hati atau udah nggak sakit hati? Kalau masih sakit hati berarti belum belum dimaafin tuh orangnya. Tapi kalau nggak ada perasaan apa-apa berarti Anda sudah memaafkan. Jadi memaafkan ini sebenarnya lebih kepada perasaannya. Bukan omongan kita, aku udah maafin kamu, aku udah maafin kamu. Udah, aku udah maafin, sumpah aku udah maafin. Bukan itu, tapi perasaannya. Perasaannya masih ada nggak? Kalau perasaannya masih ada, berarti kita belum maafin. Nah, caranya kayak apa? Gini, nanti ada bab sendiri ya sebenarnya emosi, memahami emosi itu kayak apa. Nah, emosi ini kan sebenarnya alarm, sinyal gitu ya. Tapi ketika emosi itu nempel pada suatu situasi di masa lalu atau suatu memori ya, nempel gitu ya. Ketika memori itu muncul, nah, maka emosinya juga muncul. Nah, dan emosinya kan terus
semakin banyak gitu, ketika memori ini diputar, ketika filmnya diputar, semakin sering diputar, maka emosinya juga akan semakin menumpuk terus gitu lah. Bayangin setiap hari kita ada berapa puluh ribu self talk yang ada dalam pikiran kita. Kalau itu isinya adalah mengulang-ulang kejadian di masa lalu yang belum selesai, maka emosinya semakin lama semakin besar, dan semakin lama, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun gitu ya, dan itu belum selesai dimaafin, maka emosinya itu akan semakin kuat, dan itu akan membuat kita sensitif terhadap orang itu. Ketika ngelihat orang itu, bayangin orang itu nggak enak banget gitu. Dan semakin banyak intensitas emosinya, itu semakin kayak ada lem perekatnya. Orang itu malah nggak bisa kita lupain gitu. Nah, gimana cara memaafkan orang lain adalah dengan cara mengekspresikan emosinya. Jadi emosi yang nempel kepada rekaman ingatan itu ya, itu mesti diekspresikan, mesti diekspresikan, karena selama ini kan dipendam tuh. Nah, itu harus diekspresikan. Ekspresinya kayak apa? Ada banyak teknik ya. Jadi bisa dengan forgiveness therapy, dengan fase expression. Kita mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran kita. Bayangin orangnya di depan Anda, ya. Rasakan kemarahannya Anda seperti dulu waktu kejadian. Lalu ngomong sama dia, ya, di depan Anda, bayangkan ngomong sama dia, nangis atau marah atau apapun itu, ekspresikan. Yang kedua baru dimaafin. Jadi aku maafin kamu. Jadi ketika kita udah mengekspresikan nih, maka ngomong memaafkan itu akan lebih logis, lebih enak gitu. Tapi kalau belum terekspresikan emosinya, ngomong aku udah maafin kamu, waduh, nggak bisa tuh, nggak bisa, sulit gitu. Cuman ngomong doang. Tapi setelah tahapan yang kedua, ada tahapan yang namanya nurturing atau mengasihi. Kapan-kapan deh kita bahas detail tentang forgiveness therapy. Terus yang kedua kan Anda bisa nulis tentang narasi, dinarasikan aja ceritanya kayak apa, terus nanti disobek-sobek kertasnya kayak gitu. Atau juga bisa dengan fokus sama emosinya. Pegang dada yang bertanggung jawab sama perasaan marah, perasaan kesal itu, berdoa sama Tuhan, sama Allah untuk ngelepasin perasaan ini, ikhlasin gitu. Bisa seperti itu, dan banyak lagi sih sebenarnya tekniknya. Tekniknya bisa banyak lagi sih. Nah, bisa dengan narrative exposure, banyak lah pokoknya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Tapi yang jelas, memaafkan orang lain itu adalah dengan meniatkan kita untuk memaafkan. Memaafkan itu bukan melupakan orangnya ya, tapi melupakan emosinya. Emosinya dirilis gitu loh. Jadi kayak gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan tentang masalah yang menjerat kita, membuat kita itu gitu-gitu terus gitu. Nah, ini memang perlu waktu ya menurut saya. Jadi perlu waktu, perlu konsistensi untuk berperilaku yang berbeda. Artinya kalau cuman 1 hari, 2 hari gitu ya berperilaku berbedanya, maka itu nggak kuat membentuk jaringan sarafnya untuk membangun apa ya istilahnya, polanya itu nggak akan kuat. Tapi kalau kita lakukan setiap hari konsisten, maka di situ akan ada perubahan pattern atau pola kebiasaan berpikir, merasa, dan berperilaku. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan yang lain? Monggo silahkan. Oke, kalau gitu saya cukupkan karena waktunya udah jam 10. Besok kita ketemu lagi di Instagram atau mungkin di Facebook kali ya. Anda bisa add atau follow aja. Kan biasanya add udah full ya. Bisa di Facebook Danang Baskoro gitu. Danang Setiabudi Baskoro gitu. Nanti bisa di add atau di follow di Facebook saya. Nanti kita ketemu di sana. Oke, atau ikut Telegram saya. Nanti cari aja di Telegram Danang Baskoro gitu. Nanti di situ Anda bisa follow channel, dan di situ ada grup diskusi yang nanti kita bisa ngobrol-ngobrol tentang self healing. Jadi tema kita selama bulan Ramadan ini adalah self healing. Itu dulu ya teman-teman. Semoga selalu sehat, selamat puasa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.